Selamat berjumpa kembali di kelas pemetaan topografi. Kalau pada pertemuan pertama dan kedua kemarin di dalam menerapkan pengukuran menggunakan kompas, kita sudah mempelajari materi komponen peta dan prosedur pengukuran azimut dan slope. Maka pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas materi koreksi poligon dan penggambaran. Nah, di dalam melakukan pengambilan data dan juga perhitungan data dalam pengukuran menggunakan kompas geologi, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu pengambilan data lapangan, yang kedua pengolahan data hasil pengukuran kita di lapangan, yang ketiga kita menghitung koreksi hasil pengukuran apabila kita menggunakan metode poligon tertutup, dan yang keempat adalah penggambarannya. Pengambilan data di lapangan dilakukan menggunakan kompas geologi ataupun kompas Hunto. Dilakukan dengan cara kita terlebih dahulu menentukan titik-titik poligon daerah yang akan kita ukur, baik dalam bentuk poligon terbuka maupun poligon tertutup. Dalam pelaksanaannya, prosedurnya adalah yang pertama, tentukan terlebih dahulu titik awal. Biasanya kita beri nama titik P0 atau A atau 1. Kemudian yang kedua, tentukan arah azimut titik berikutnya. Jadi misalkan ukur dari P1 ke P2, P2 ke P3, dan seterusnya. Catat azimut hasil pengukuran dari kompas, juga slope-nya. Kemudian ukur jarak dari titik awal kita berdiri ke titik yang kita tuju menggunakan meteran. Selanjutnya, setelah selesai mengukur azimut, lakukan pengukuran selanjutnya yaitu mengukur slope atau kemiringan dari titik awal tempat kita melakukan pengukuran ke titik yang kita tuju atau objeknya. Boleh menggunakan jalon, mistar ukur, ataupun rambu ukur yang harus sama titik ketinggiannya dengan orang yang mengukur. Nah, selanjutnya pengukuran dilakukan ke titik berikutnya sampai membentuk sebuah kerangka poligonnya atau kerangka titik dari pengukuran tadi. Apakah itu poligon terbuka ataupun poligon tertutup. Semua data yang kita lakukan pengukuran tadi dimasukkan ke dalam buku atau dicetak ke dalam bentuk format datanya yang selanjutnya akan kita olah atau kita hitung data-data tadi. Nah, untuk pengolahan datanya, untuk mencari jarak datar, jarak miring dikalikan dengan kosinus slope. Nah, ini jarak miring dikalikan dengan kosinus 5 derajat. Kosinuskan 5 derajat dulu, kemudian baru dikalikan dengan 50 meter. Maka hasil jarak datarnya adalah 49,809 meter. Nah, kemudian selanjutnya adalah beda tinggi. Rumus untuk menentukan beda tinggi tadi adalah jarak miring dikalikan dengan sinus slope. Nah, jarak miringnya berapa? Jarak miringnya adalah 5 derajat. Kita sinuskan. Di dalam prosedur pengambilan data, untuk kita melakukan perhitungan data hasil pengukuran lapangan, maka yang kita gunakan adalah perhitungan trigonometri, yaitu menggunakan kosinus, sinus, dan tangen. Nah, di sini ada beberapa data yang nantinya harus kita cari atau harus kita hitung. Yang selanjutnya, data-data inilah yang akan kita lakukan atau kita masukkan ke dalam data penggambaran per titik stasiun yang kita ukur. Nah, contoh, jarak datar. Cara menghitung jarak datar adalah jarak miring dikalikan dengan kosinus slope. Selanjutnya, untuk mencari beda tinggi, yaitu jarak miring dikalikan dengan sinus slope. Dan untuk mencari tinggi permukaan tanah atau tinggi dari masing-masing
stasiun atau patok masing-masing patok ukur yang kita ukur, yaitu tinggi awal plus atau minus beda tinggi dari kedua titik tersebut. Nah, di sini plus atau minus ini mengacu ke hasil dari slope tadi. Kalau misalkan dia tanjakan, biasanya dinotasikan dengan plus. Kalau turunan, agak turun morfologinya, maka dinyatakan dengan negatif. Nah, bisa kita lihat pada tabel ini, contoh data hasil pengukuran lapangannya. Dari P0 ke P1, azimutnya adalah 90 derajat. Kemudian slope-nya plus 5 derajat, artinya tinggi atau beda tinggi permukaan antara P0 dan P1, maka P1 lebih tinggi dari P0. Nah, itu. Kemudian jarak miringnya adalah 50 meter. Jarak miring ini kita dapatkan dengan menarik meteran atau kita ukur panjang dari P0 ke P1. Nah, selanjutnya jarak datarnya, maka kita masukkan rumus tadi. Jarak datar, jarak miring dikalikan dengan kosinus slope. Berarti jarak miring ini dikalikan dengan kosinus 5 derajat. Maka hasilnya adalah 49,809 meter. Jarak datar. Jarak datar itu adalah jarak lurus. Jadi dia tidak menghitung berapa panjang dari P0 ke P1 menyesuaikan dengan tinggi permukaan tanah. Artinya dia konstan, tarik lurus. Nah, itu. Kemudian beda tingginya. Beda tinggi tadi kita hitung dengan jarak miring dikalikan dengan sinus slope. Berarti jarak miring ini dikalikan dengan sinus slope. Hasilnya adalah 4,358 meter. Nah, kemudian tinggi permukaan tanahnya, tinggi permukaan tanah di P0 adalah 10 meter. 10 meter ini boleh jadi hasil dari pengukuran GPS ataupun kita menggunakan elevasi lokal atau elevasi manual, yaitu elevasi yang kita buat tidak berdasarkan tinggi elevasi dari muka air laut atau tinggi elevasi dari GPS. Nah, itu selanjutnya ya. Nah, di sini kita lihat dengan nilai slope yang negatif, yaitu dari P2 ke P3. Azimutnya adalah 180 derajat, kemudian slope-nya minus 10 atau negatif 10. Nah, berarti tinggi permukaan P2 dan P3 lebih rendah dari P2. Sehingga ketika kita melakukan pengukuran dari P2 ke P3, hasilnya adalah minus 10 derajat. Nah, jarak miringnya adalah 50 meter. Jarak datarnya 49,240 meter. Jarak datar dari P2 ke P3. Kemudian beda tinggi dari P2 ke P3 adalah minus 8,682 meter. Jadi kalau di sini hasil pengukuran slope-nya minus, maka untuk beda tinggi kita tambahkan notasi minus di depan nilai perhitungan tadi. Nah, seperti itu. Ini adalah komplitnya. Nah, bagaimana cara kita mengukur tinggi permukaan tanah tadi? Kita tahu tinggi permukaan tanah awal atau di P0 adalah 10 meter. Jadi, ketika kita kembalikan ke rumus tadi, tinggi awal plus atau minus artinya ditambahkan ataupun dikurangkan beda tinggi kedua titik tadi atau beda tinggi titik selanjutnya. Maka kita kembalikan ke data tadi, berarti dari P0 ke P1 nilai slope-nya adalah positif. Dan hasil beda tingginya juga positif. Kalau positif tidak usah ditambahkan notasi. Sehingga 10 meter ditambahkan dengan 4,358
14,358 meter, hasil tinggi tanah di P1 yaitu 14,358 meter. Kemudian dari P1 ke P2 dengan nilai slope-nya plus, kemudian beda tingginya juga bernilai plus, artinya 14,358 tadi ditambahkan dengan 3,050 meter. Hasilnya adalah 17,408 meter. Nah, selanjutnya bagaimana dengan notasi dengan kemiringan yang negatif? Kita lanjutkan dari titik P2 dengan tinggi permukaan 17,408 meter. Di sini karena notasinya negatif, maka 17,408 ini kita kurangkan dengan 8,682. Hasilnya adalah 8,726. Selanjutnya tinggi permukaan di P3 karena di P4 atau slope pengukuran dari P3 ke P4 dia masih negatif atau morfologinya turun, maka 8,756 ini kita kurangkan dengan 3,050. Nah, hasilnya adalah 5,676. Nah, selanjutnya ke P5 karena notasi slope-nya dia positif dan hasil beda tinggi juga positif, maka nilai tinggi tanah 5,676 tadi kita tambahkan dengan 8,682. Nah, jadi begitu sampai seterusnya sampai data pengukuran di stasiun terakhir. Sehingga kalau kita perhatikan pola perhitungannya zigzag seperti ini ya, mengikuti pola tangga. Jadi dari 10 plus atau minus nilai beda tinggi atau 10 meter di P0 plus atau minus beda tinggi di P1 dapat hasilnya tinggi permukaan di P1. Kemudian nilai tinggi permukaan di P1 ditambahkan ataupun dikurangkan dengan nilai beda tinggi di P2, hasilnya adalah tinggi permukaan di P2. Begitu sampai seterusnya sampai di stasiun terakhir. Selanjutnya, keseluruhan jarak datar ini kita totalkan agar kita dapat mengetahui berapa jarak keseluruhan dari pengukuran kita tadi. Kemudian beda tinggi juga kita totalkan. Karena ini berguna, beda tinggi dan tinggi permukaan tanah ini sangat berguna dalam kita melakukan perhitungan koreksi nantinya kalau kita menggunakan pengukuran dengan metode poligon tertutup. Untuk prosedur pengambilan data menggunakan kompas pada saat kita menghitung koreksi, karena koreksi tadi diperlukan untuk menghitung beda tinggi koreksi dan tinggi tanah terkoreksi. Kemudian selanjutnya penggambaran, koreksi dari penggambaran tadi, penarikan garis kontur menggunakan metode ekstrapolasi dan interpolasi akan kita lanjutkan pada pertemuan di semester berikutnya atau setelah pandemi ini berakhir, karena di dalam perhitungan beda tinggi koreksi dan tinggi tanah koreksi, saya perlu bertatap muka dengan peserta didik sekalian karena ini tidak bisa kita lakukan di dalam pembelajaran daring ini karena ini sifatnya adalah praktek. Setelah kalian memahami cara perhitungan data ini, maka tugas kalian akan Bapak tuangkan ke dalam lembar kerja siswa. Nah, lembar kerja siswa ini contohnya. Nah, ini lembar kerja siswa yang akan Bapak share untuk ke kalian. Lembar kerja ini yang pertama kalian tuliskan nama NIS dan kelas, kemudian nanti video pembelajaran ini akan saya uploadkan di sini ya. Nah, selanjutnya dari video pembelajaran tadi isilah rumus-rumus untuk melakukan perhitungan data lapangan. Setelah rumus-rumus ini kalian isi, kemudian maka lakukanlah perhitungan data lapangannya yang meliputi jarak datar, beda tinggi, dan tinggi tanah terkoreksi. Menjawab perhitungan ataupun soal ini, silakan simak di video pembelajaran tadi. Jangan lupa
perhatikan tanda komanya, karena kita koma di sini menggunakan titik ya untuk notasi poin, bukan menggunakan koma. Nah, akhir kata video pembelajaran kita hari ini Bapak cukupkan di sini. Jangan lupa jawab LKS-nya. Ini merupakan nilai penugasan kalian. Nah, kemudian setelah itu kalian kumpulkan dengan mengklik tanda finish. Ya, maka hasil kalian akan otomatis masuk ke email saya. Terakhir, semangat dalam pembelajaran daring ini, jaga terus kesehatan, sering-sering mencuci tangan dan berolahraga, kurangi aktivitas-aktivitas di luar rumah yang tidak perlu, dan selalu berdoa. Terima kasih.